dari semua ini? Saya tidak tahu, wallahu alam. Tapi kok sing aku roh ngono iku. Nanti bisa diurus atau tidak, akan menjadi peristiwa nasional atau tidak, monggo, terserah. Penghuni dek kapal itu akan melihat masalah ini sebagai urusan untut-untutan dek kapal, tak melihat masalah dari mulek-mulek segoro. Lah ngono sih. Iki berhubungan kabeh lho iki. Dadi rek karepe wonge iki, penemuan ini dipersembahkan kepada bangsa Indonesia. Sehingga nanti kalau bisa diproduksi secara massal, bensin regane paling tinggi 3.000. Saiki piro? Paling tinggi 3.000. Tetapi amanat ini harus untuk rakyat Indonesia, sehingga pengelolanya harus negara melalui kementerian terkait, dan tidak boleh dikelola oleh perusahaan swasta yang tidak terkait dengan kekuasaan negara. Jadi ini kudu dicekel negara, pemerintah terkait, untuk diaplikasikan menjadi rezekinya bangsa Indonesia, dan itu akan mengguncangkan konstelasi minyak dunia geden-geden. Tetapi sejumlah orang yang kebetulan ada di sekitar kekuasaan negara ini kemudian membuat perusahaan pribadi agar supaya pengelolaannya bisa di tangan dia, tidak di tangan kementerian. Perusahaannya sudah berdiri, surat menyuratnya sudah lengkap, ya, dan hak cipta dari penemuan ini sudah didaftarkan, sehingga si penemu ini sendiri menjadi secara hukum tidak memiliki legalitas penuh untuk mengakui bahwa ini adalah karya dia. Jadi copyrightnya sudah didaftarkan. Paham ya? Saiki untuk ngukur iki bener tagak. Untuk apa seseorang yang sebenarnya ada di dalam kekuasaan itu, untuk apa dia sampai ngerebut hak ciptanya, sampai menyediakan tanah 12 hektar untuk pengelola, untuk produksi dan laboratorium dan produksi, bahkan membiayai begitu mahal pendirian perusahaan dan sebagainya, kalau dia tidak melihat bahwa penemuan ini benar-benar. Nah iki cik gurung hakul yakin ainul yakin, lapo kadek ngetokno duit gawe perusahaan pribadi. Kita mboten. Nah terjadilah itu sudah. Sampai pada suatu hari sejumlah peralatan yang dibikin orang itu di kotanya tanpa sepengetahuan yang punya itu diambil, diangkut ke Jakarta untuk alasannya mau dilegalisasikan dan seterusnya. Sehingga alat itu yang seharusnya sebagian itu dibawa ke sebuah universitas sesuai dengan perjanjiannya menjadi tidak ada. Jadi ketika hari hanya tiba, universitas itu harus menerima alat itu, alatnya tidak ada karena dibawa ke Jakarta. Ngerti ya? Akhirnya mergo wonge ya apian naif ngene kok wis tak sili sik iki sing cilik-cilik, cuman tak pasange sik jek gurung sempurna. Nah, itulah yang sekarang ditanam di universitas itu. Semula yang harus ditaruh situ adalah genset dengan kapasitas 3 mega ya. 3 mega. Nah, yang dipinjemkan oleh dia ke sana untuk sementara sambil menunggu alat yang dari Jakarta, yang tadi diambil secara diam-diam, itu hanya 100, yang dipinjam itu hanya 100, kapasitas 100.000 watt. Nah, alat ini dijangkut ke Jakarta alasannya adalah karena memang pesanan dari pusat. Nah, pesanan dari pusat itu seharusnya dibayar 24 miliar, baru dibayar 8 miliar. Rektor dari universitas yang saya sebut tadi itu tidak tega sama yang bersangkutan, orang duit barangnya ora ono, piye tak silisik apa piye. Nah, uang itulah yang kemudian disebut uang penipuan, yang sebenarnya adalah inisiatif si rektor.
untuk nyili duit, dan itu di luar perjanjian sebenarnya. Kira-kira ngono ya, ya. Nah, saya persingkat. Orangnya ini ditahan karena dianggap menipu di universitas tadi, karena dia tidak bisa nyetorin barang, karena barangnya dicuri ke Jakarta, gitu ya. Oleh perusahaan yang anaknya penggede nomor 1 memang punya saham di situ, di perusahaan swasta itu, perusahaan pribadi itu. Nah, arek iki nek kate kepingin metu teko tahanan gampang diatur, tidak usah dihukum, bahkan nanti dengan universitas itu juga bisa beres, asalkan mau menandatangani surat mengenai hak cipta tadi. Iso bayang lho. Artinya awakmu nggawe sesuatu, tapi awakmu nandatangani surat yang menyatakan bahwa sesuatu itu wekmu separuh, sing separuh weke wong iko. Nah, awakmu gelem tak gak nandatangani? Nah, beliau juga tidak mau menandatangani, padahal George Bush sudah mengatakan kalau Indonesia tidak mampu melindungi dan mengakomodasi si orang ini, maka Amerika siap anytime untuk mengambil dia dan didaya gunakan di Amerika. Itu sudah ada pernyataan Bush. Tetapi si yang bersangkutan seorang nasionalis dan pecinta Indonesia yang luar biasa, sehingga dia mengatakan, ya untuk apa saya diberi Allah ini kemudian saya kasih ke Amerika? Kalau memang tidak bisa untuk rakyat Indonesia, ya sudah, saya kembalikan kepada Allah dan biarkan saya di penjara sampai mati, tidak ada masalah, asalkan tidak saya kasih kepada yang bukan amanatnya. Jadi sampai hari ini dia tidak mau menandatangani itu, resikonya adalah dia akan tetap diadili dan mungkin di penjara. Jadi wong iki mang mateke gak mek jenenge elek rek. Matek sak urip-uripe, sak ekonomine, sak keluargane, sak karyane, sak sembarange nggih mboten. Jadi pembunuhan besar-besaran. Mulane waktu praktek di tempatnya dia yang terakhir dilihat wartawan, dia mengatakan saya akan praktek untuk menunjukkan bahwa saya tidak mampu. Sebab kalau saya menunjukkan bahwa saya mampu bikin, nanti saya akan diperkarakan secara hukum karena separuh hak ciptanya sudah dimiliki oleh mereka. Seolah-olah saya pencuri. Jadi aku iki kok dadi wong sing nyolong karyaku dhewe. Lah angel ae. Gampangane nek sastra ngene rek. Cak Fuad gawe cerpen, tak jupuk teko komputere, tak kirimno nang Jawa Pos, dimuat oleh Jawa Pos dengan namaku. Begitu Cak Fuad dikongkon maca, Cak Fuad baca cerpen di Universitas Negeri Malang. Cak Fuad gak wani maca iku mang. Cerpene dhewe mergo wis tak umumno ndek ndi melalui Jawa Pos bae iku cerpenku. Jadi Cak Fuad tidak berani membaca karyanya sendiri karena secara hukum sudah menjadi milik saya. Nah, teman-teman sekalian, di Indonesia ini tingkat pembunuhan itu sampai seperti itu. Jadi wong pinter kaya apa, wong bergunane kaya apa, gurung mesti berguna di Indonesia. Aku takon, iki mang mudarat gede ta cilik? Gede untuk yang kita, untuk yang mengalami, tapi dia kecil untuk masalah yang sebenarnya. Dia mudarat kecil. Ya, tak singkat aja. Saya tidak tahu akan melakukan apa untuk itu semua. Sebab uang wis gak kuat nyonggo, ngono iku wis gak kuat. Aku wis nang rektor, wis nang sopo, gak kuat pikiran, wis gak kuat. Orang nomor 1 itu juga sudah tahu masalah ini, tapi ya apa wong anake duwe saham ndek kono. Ngono lho. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak mengatakan bahwa ini laporan hukum, tidak. Saya hanya lapor kepada jamaah sesama kita yang saling mencintai.